narasi untuk menjatuhkan Jokowi melalui fitnahan OCCRP bahwa Pak Jokowi terkorup di dunia tidak mempan. Masyarakat semakin cinta kepada Pak Joko Widodo. Masyarakat berbondong-bondong datang ke rumah Pak Jokowi hanya sekedar silaturahmi dan juga foto dengan mantan presiden itu. Dan apabila Pak Jokowi nyalon presiden kembali, tentu saja akan memenangkan kembali. Dan inilah ketika masyarakat ingin berfoto bersama. Luar biasa, Pak Jokowi menerima tamu yang pingin salaman dan foto selfie sampai malam. Antusias masyarakat luar biasa, hujan tidak jadi penghalang. Bapak Jokowi didoakan sehat-sehat selalu. Mas Gibran didoakan the next presiden. Bapak orang baik, sangat baik. Ini Pak. Ini dia orangnya Pak, itu masih kecil, udah besar dia Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Bapak sehat-sehat terus ya Pak. Sehat Pak. Bapak harus sehat terus, perjalanan masih panjang Pak. Banyak rakyat mendukung Bapak. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Coba Pak, Mas Gibran dan nanti Bapak baik dan entes jadi presiden berikutnya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Itu harapan dan doa masyarakat Pak Jokowi sehat-sehat saja dan didoakan agar Gibran dan Jan Etes menjadi presiden berikutnya. Tentu saja ini memberikan suatu pemahaman bahwa UCCRP dan para pembantu Jokowi, para anak banteng dan anak unta tidak mempan menarasikan kalau Pak Jokowi adalah presiden terkorup di dunia. Bahkan dari kota Bekasi dan lain, mereka berdatangan hanya sekedar untuk silaturahmi. Menjelang maghrib masih banyak yang berdatangan, ada yang dari Bekasi. Dari mana Mbak? Dari mana? Bekasi. Oh, dari planet lain ya? Sama, saya juga. Menjelang maghrib, Ternyata tidak hanya dari planet, namun demikian planet lain, bukan hanya dari bumi, melainkan yang datang adalah dari planet lain, yakni kota Bekasi. Ternyata rame-rame datang ke Pak Jokowi, tidak hanya menggunakan motor ataupun mobil pribadi, namun demikian juga rombongan menggunakan bis. Pantesan rumah Pak Jokowi selalu ramai. ternyata masyarakat berbondong-bondong ke kediaman Bapak Jokowi naik bus. Pantesan kediaman Bapak Jokowi selalu ramai. Ternyata masyarakat Sejak pagi masyarakat sudah berbondong-bondong ke kediaman Bapak Jokowi di Solo begitu ya. Luar biasa ya. Otomatis membuat para pembenci menjadi tambah sakit hati. Sungguh. Antrian hari ini di kediaman Bapak Jokowi. Sejak pagi sudah Luar biasa ya, masyarakat begitu sangat antusias dan cinta kepada Pak Joko Widodo. Jangan percaya ya kalau ada yang bilang sebuah organisasi internasional menobatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Itu kabar bohong. Tapi sekarang memang lagi nyebar di mana-mana. Yang nyebarin kayaknya sih terutama para buzzer anti Jokowi yang masih juga nggak terima jagoannya kalah. Tapi ini juga diangkat oleh para influencer terkenal seperti Rocky Gerung, Said Didu, Refli Harun, dan sejumlah lainnya. Jadi organisasi yang dimaksud adalah OCCRP yang kantor pusatnya di Amsterdam, Belanda. OCCRP itu singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Kalau di Indonesia ini jadi Proyek Pelaporan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir. Mereka itu didanai lembaga-lembaga penting seperti Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Open Society Foundation, USAID, dan juga National Endowment for Democracy.
Intinya, OCCRP ini berfokus pada proyek investigasi untuk membongkar korupsi di seluruh dunia. Mereka punya jaringan jurnalis di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Setiap tahun, OCCRP memilih tokoh yang layak disebut Person of the Year atau tokoh tahun ini. Tapi jangan bangga kalau disebut sebagai tokoh tahun ini, karena yang mereka maksud adalah tokoh yang bisa dianggap sebagai tokoh yang paling korup. Jadi image-nya buruk. Yang pernah terpilih di tahun-tahun lalu misalnya adalah Vladimir Putin dari Rusia atau Duterte dari Filipina. Nah, tahun ini mereka memilih mantan Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad. Lalu kenapa nama Jokowi juga disebut-sebut? Gara-garanya OCCRP ini mengundang para pembaca di seluruh dunia untuk mencalonkan nama-nama yang layak disebut sebagai Person of the Year mereka. OCCRP melakukannya melalui akun X. Jadi siapapun bisa mengirimkan nama-nama yang dianggap pemimpin paling korup. Batas waktu pengirimannya adalah 23 November sampai 5 Desember 2024. Ini memang terasa lebih egaliter sih. Jadi penentuan nama tokoh terkorup di dunia tidak ditentukan hanya beberapa anggota juri ahli di Amsterdam, tapi juga dengan melibatkan publik di dunia. Nanti setelah sudah terkumpul daftar nama terpilih, barulah dinilai oleh sebuah tim juri yang terdiri dari 6 orang ahli. Dalam tim juri itu ada wartawan, ada aktivis, dan juga ilmuwan. Masalahnya, OCCRP tidak menyangka bahwa ternyata peluang ini dimanfaatkan oleh para aktivis politik. Ini yang terjadi di Indonesia. Begitu tahu ada undangan untuk mengirimkan nama pemimpin terkorup, terjadilah aksi mobilisasi para netizen X untuk mencalonkan nama Jokowi sebagai Person of the Year. Melalui repostingan yang berulang-ulang, pesan-pesan itu menyebar di Indonesia. Dan gara-gara itulah Jokowi masuk dalam daftar 5 nama pemimpin dunia dengan jumlah suara terbesar yang dinominasikan sebagai pemimpin terkorup di dunia. Yang memperoleh nominasi terbesar adalah Presiden Kenya, William Ruto, yang memperoleh 40.000 suara. OCCRP sendiri ternyata memilih nama Person of the Year bukan dari daftar nama yang dinominasikan pembaca. Yang dipilih justru adalah Assad, padahal nama Assad tidak ada dalam daftar nama yang dinominasikan pembaca. Jadi jelas ya, OCCRP sendiri tidak pernah bilang Jokowi itu pemimpin korup. Yang bilang Pak Jokowi korup adalah orang-orang atau para buzzer Indonesia yang benci Jokowi. Yuk sebarkan kebenaran, bukan kebohongan. Setelah OCCRP memberikan gelar tokoh terkorup dunia kepada Pak Jokowi, tiba-tiba kemarin muncul isu bahwa OCCRP sudah mengklarifikasi, OCCRP sudah merevisi dan menghapus nama Jokowi dari daftar tokoh terkorup dunia. Dan bahkan ternyata ada link beritanya, ada capture-nya, disebar kemana-mana, dan saya kemudian di-mention di berbagai platform sosial media dan mengatakan, tuh lihat tuh, OCCRP sudah minta maaf, sudah klarifikasi, terjadi kesalahan dan seterusnya. Ya karena kalau kita baca dari judul beritanya saja itu nampak nggak logis, nggak masuk akal gitu, karena sekali rilis biasanya ya nggak akan direvisi. Dan lagian OCCRP ini nggak ada di Indonesia. Iya kalau ada di Indonesia gitu ya. Dan setelah berita ini muncul di Tribun News dan di inilah.com, saya kemudian jadi penasaran, masa sih masa sih dihapus gitu ya. Dan ternyata setelah saya buka di web resmi OCCRP, ternyata ya masih ada di situ, masih ada nama Pak Jokowi dan tidak pernah ada catatan penghapusan atau histori penghapusan. Dan tapi ya gara-gara berita-berita hoax yang disampaikan oleh Tribun News dan inilah.com, akhirnya saya mengerti bahkan di level media sekalipun itu ternyata bisa diperintah untuk memuat berita-berita hoax. Ya saya pikir hoax itu hanya diproduksi di konten sosial media gitu ya, tapi ternyata di level media mainstream sekalipun ada juga konten-konten hoaxnya gitu. Ya hoax semacam ini sebenarnya adalah sebuah standar atau SOP dari kelompok para buzzer gitu ya, untuk kemudian memberikan pembelaan kepada Pak Jokowi. Dan itu biasa saja sebenarnya ketika Pak Jokowi masih berkuasa, tapi setelah tidak berkuasa ternyata SOP itu masih terus dilaksanakan gitu.
Dan saya terus terang terkejut gitu, karena bahkan di level media seperti inilah .com dan Tribun News itu ternyata mereka bisa mengeluarkan atau memberikan berita yang hoax gitu. Dan kalau di sosial media, di para konten kreator di sosial media, itu ya wajar kalau kemudian mereka membuat pembelaan-pembelaan yang hoax gitu ya. Mereka kemudian capture dari situs resmi OCCRP bahwa corrupt person itu terkait Pak Jokowi itu nggak ada katanya. Ketika dicari corrupt person itu sudah dihapus, linknya tidak ditemukan. Ya sebenarnya itu bukan karena tidak ditemukan atau bukan karena dihapus, tapi ya mereka salah pakai kata kunci gitu. Mereka salah menggunakan kata kunci untuk mencari di searching engine-nya web OCCRP. Jadinya maka kemudian nggak kebaca. Karena biasanya kalau kita punya website dan kemudian ada search kontennya sendiri, itu biasanya memang hanya terfokus kepada satu kata saja. Jadi kalau mau cari, fokus kepada satu kata. Misalkan kalau corrupt saja, person saja gitu. Jangan kemudian disatukan. Memang tidak semua website kemudian bisa menggabungkan dua atau bahkan tiga kata. Dan biasanya kalau kita mencari satu kata kunci di website, itu biasanya terfokus kepada judulnya, bukan isi beritanya. Memang tidak semua, sekali lagi tidak semua website bisa melakukan itu atau memberikan fitur-fitur yang semacam itu. Sehingga kalau di sosial media ini kemudian disebarkan seolah-olah ini sudah dihapus dari website resmi OCCRP, itu karena mungkin mereka pura-pura bodoh atau mereka sejatinya tahu ada celah seperti ini dan kemudian mereka coba untuk membuat kebohongan yang berharap bisa diterima oleh para pendukung Jokowi. Ya karena hoax semacam ini tuh receh sekali dan itu memang disengaja untuk dibuat oleh orang yang mengerti. Mereka tahu betul kalau mereka search dengan kata kunci corrupt dan person seperti itu nggak akan muncul beritanya gitu. Tapi kalau coba diganti kata kuncinya Jokowi, pasti ada itu, atau Joko gitu, pasti ada gitu. Ya, tapi karena para pemuja Jokowi ini memang adalah orang-orang yang tidak mau mendapatkan suatu kebenaran dan memang mereka menunggu berita-berita klarifikasi atau berita-berita yang fantastis semacam ini, maka kemudian mereka menjadi percaya. Dan meskipun ini dibuat dengan sedemikian rupa atau hoax atau kebohongan yang sangat-sangat lucu atau receh, tapi ya mereka percaya betul bahwa ternyata sudah dihapus, sudah direvisi. Dikira OCCRP itu kayak media di Indonesia gitu ya, yang bisa ditekan sama redaksinya terus kemudian menghapus link beritanya. Ya tapi ya ini ibaratnya nasi sudah menjadi bubur gitu, karena tokoh atau gelar tokoh terkorup dunia sudah terlanjur melekat kepada Pak Jokowi dan itu sudah tidak bisa direvisi lagi, sudah tidak bisa dihapus, dan memang ini menjadi sulit untuk diterima. Tapi ya mau gimana lagi, itulah faktanya. Kalau kita ngelihat di website resminya tidak pernah ada penghapusan, bahwa kemudian ada kelompok-kelompok buzzer media mainstream coba memberikan berita bohong atau memberikan satu pembelaan kepada Pak Jokowi seolah-olah terjadi revisi dan penghapusan, yaitu hanya untuk membahagiakan para pendukungnya saja, untuk kemudian terjadi satu perdebatan di sosial media seolah-olah ini dihapus dan kemudian dianggap tidak ada. Padahal OCCRP sejatinya tidak pernah menghapus kontennya atau merevisi nama Jokowi dari daftar tokoh terkorup dunia.